Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Angga Akbari dengan NIM 1810611193 dari Hukum Humaniter kelas A, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendiskusikan terkait dengan salah satu isu hukum humaniter ya. Ini terkait dengan konflik Indonesia OPM dalam perspektif hukum humaniter internasional. Langsung saja pada diskusi kali ini saya akan mencoba mengangkat 4 poin pembahasan utama, yang ini pertama terkait persoalan hukum yang terjadi, kedua rumusan masalah, ketiga analisis permasalahan, keempat kesimpulan. Pertama terkait persoalan hukum. Jika kita lihat dalam slide ini muncul headline berita yang memberitakan bahwasannya KKB atau OPM ini acap kali melakukan tindakan-tindakan kekerasan, khususnya seperti penyanderaan ataupun penyerangan terhadap warga sipil maupun terhadap militer. Maraknya kekerasan senjata yang terjadi di Papua mengundang banyak respon masyarakat, khususnya berkenaan dengan tindakan apa yang sepantasnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari mulai penggunaan cara damai dan bermartabat hingga cara kekerasan dan serangan militer. Gagasan atau benih-benih separatisme di Papua sebenarnya telah dipupuk dan dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal 1950-an. Ide untuk mendirikan organisasi Papua Merdeka ini muncul tahun 1963 dan 1964 yang kemudian secara resmi terbentuk pada awal 1965 di daerah Ayamaru. Pembentukan OPM ini kemudian secara dilatar belakangi situasi buruk di wilayah tersebut yang saat itu dan kemudian membangkitkan kembali semangat sikap anti asing yang kemudian berubah menjadi pemberontakan-pemberontakan. Lanjut kepada poin bahasan kedua, ini rumusan masalah. Pada diskusi kali ini saya akan mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih status hukum dari kelompok kriminal bersenjata OPM ini di dalam hukum internasional? Yang kedua, bagaimana intervensi hukum humaniter dalam mengatasi konflik yang terjadi? Yang ketiga, lanjut ke poin pembahasan yang ketiga, yakni terkait analisis permasalahan ya. Yang pertama, bagaimana status hukum KKB OPM dalam hukum internasional? Subjek hukum internasional sendiri pada umumnya merupakan berupa beberapa entitas yang diberikan hak dan kewajiban oleh hukum internasional itu sendiri. Subjek hukum internasional secara singkat dapat dikatakan sebagai pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Syarat-syarat sesuatu dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional yaitu memiliki personalitas hukum internasional dengan kemampuan dan kecakapan tertentu yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum internasional. OPM ini belum dapat dikategorikan sebagai kaum pemberontak atau belligerent yang memiliki hak dan kewajiban dan terbatas sebagai subjek hukum internasional karena syarat-syarat untuk dikatakan sebagai subjek hukum internasional belum terpenuhi karena ada beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang tidak mendukung OPM ini sebagai subjek hukum internasional, yang pertama, OPM ini belum mendapatkan pengakuan internasional dari Indonesia. Yang kedua, wakil dari OPM yang bersuara di forum internasional belum merepresentasikan bangsanya. Yang ketiga, OPM ini belum menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Yang keempat, OPM ini belum mendapatkan pengakuan dari internasional, khusus dari PBB. Yang kelima, OPM ini termasuk dalam organisasi pembebasan nasional, di mana pada intinya dalam perspektif subjek hukum internasional, OPM ini tidak termasuk sebagai subjek hukum internasional, maupun sebagai kaum pemberontak yang mendapatkan pengakuan internasional. Karena OPM tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai kaum pemberontak yang tertulis dalam Konvensi Den Haag 4 tahun 1907 dan Konvensi Jenewa tahun 1949. Adapun pembahasan yang kedua ini terkait intervensi hukum humaniter dalam mengatasi konflik yang terjadi. Istilah intervensi mempunyai batasan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara, kelompok dalam suatu negara, atau suatu organisasi internasional yang mencampuri secara paksa urusan dalam negeri negara lain. Intervensi adalah campur tangan dari suatu negara terhadap masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk memelihara atau mengubah situasi yang ada. Konflik bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai perang pemberontakan yang terjadi dalam suatu negara. Juga dapat berbentuk perang saudara atau civil war. Dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, kelompok bersenjata tidak memiliki hak untuk berperang sehingga mereka boleh ditangkap dan diadili semata-mata karena aktif dalam pertempuran. Hukum humaniter dalam situasi konflik bersenjata non-internasional lebih banyak dipengaruhi oleh aturan hukum HAM tentang penjaminan hak fundamental manusia dalam keadaan apapun, termasuk perang, dan mengedepankan fakta bahwasanya korban konflik bersenjata non-internasional memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan mendapatkan bantuan kemanusiaan seperti halnya konflik bersenjata internasional. Kejadian-kejadian dalam suatu negara termasuk dalamnya pemberontakan dari kaum separatis merupakan urusan intern negara yang bersangkutan. Negara-negara lain berkewajiban menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan tersebut, termasuk menghormati hak negara untuk menerapkan hukum nasional terhadap peristiwa pemberontakan itu. Namun demikian, apabila pemberontakan dalam suatu negara telah mengambil porsi yang sedemikian rupa, sehingga negara-negara lain tidak mungkin lagi untuk menutup matanya terhadap kejadian tersebut, terpaksa negara-negara lain ini dapat melakukan suatu tindakan dengan cara menunjukkan perhatian mereka dalam bentuk yang pertama dengan pengakuan atau recognition of insurgency dan bukan dengan cara penghukuman.
Kesimpulan yang bisa saya tarik dari paparan diskusi kali ini, yang pertama, konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan OPM adalah sebuah konflik dengan akar permasalahan kompleks, mulai dari permasalahan historis, ideologi, hingga rasa ketidakadilan yang diterima rakyat Papua. Dalam perspektif subjek hukum internasional, OPM tidak termasuk sebagai subjek hukum internasional maupun sebagai kaum pemberontak yang mendapatkan pengakuan internasional. Karena OPM ini tidak memenuhi kriteria sebagai kaum pemberontak yang tertulis dalam Konvensi Den Haag 4 tahun 1907 dan Konvensi Jenewa tahun 1949. Dalam hukum internasional, separatisme adalah urusan dalam negeri suatu negara. Intervensi masyarakat internasional adalah dalam bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap pelanggaran HAM, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 2 tahun 1977 mengenai konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional yang dilakukan masing-masing pihak yang bertikai. Kurang lebih paparan diskusi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.